warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elti Mulyani dari kelas 6H Pembelajaran Terpadu. Sekarang kita akan membahas kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran ke-6. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentunya baik kan? Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pembelajaran kita hari ini ialah tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran ke-6. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah dengan mengamati teks, siswa dapat menyebutkan keberagaman benda berdasarkan bentuknya. Yang kedua, dengan mengamati teks sepak bola, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Yang ketiga, dengan memperhatikan contoh soal, siswa dapat menyatakan kalimat matematika berkaitan dengan pembagian dengan tepat. Yang keempat, dengan menghitung hasil bagi dua bilangan melibatkan bilangan cacat sampai 100, siswa dapat mengubah kalimat pembagi menjadi kalimat perkalian dengan benar. Nah, sekarang Ibu tanya, apa kalian tahu apa itu kosakata? Iya, betul. Kosakata itu ialah himpunan kata yang diketahui seseorang atau bisa merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Contohnya, tim ialah sekelompok orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, di sini Ibu mempunyai teks bermain sepak bola. Nah, Ibu akan membacakan, kalian tolong dengarkan ya. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian perpanjangan waktu atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, Ibu tanya, dari teks yang Ibu bacakan tadi, kalian tahu nggak kalimat sederhana yang berhubungan dengan sepak bola? Iya, betul. Contoh kalimat sederhana yang berhubungan dengan sepak bola itu ialah seperti Andi memasukkan bola ke gawang, Budi menendang bola dengan keras, dan wasit meniup peluit tanda permainan berakhir. Dan selanjutnya, dari teks yang Ibu bacakan tadi, apa kalian tahu kosakata yang terdapat di dalam teks yang Ibu bacakan tadi? Iya, betul. Kosakata yang terdapat di dalam teks bermain sepak bola tadi ialah tim, gawang, dan pemain inti. Tim itu ialah sekelompok orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu. Sedangkan gawang ialah rintangan untuk mendapatkan kemenangan. Pemain inti ialah pemain utama suatu kelompok. Nah,
Selanjutnya, sebelum masuk ke pembelajaran matematika, kita tepuk semangat dulu ya, anak-anak. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Pinter anak-anak ibu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika. Di sini ibu mempunyai percakapan, teks percakapan. Ibu bacakan ya, kalian tolong dengarkan kembali. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apakah itu, Beni? Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5, perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5, ternyata ada di jalur 3. Jadi, 15 dibagi 3 sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, setelah membaca teks percakapan ini, Ibu mempunyai contoh soal pembagian dan perkalian. Yang pertama itu 27 dibagi 9 sama dengan 3. Karena 3 kali 9 sama dengan 27. Kenapa? Karena pembagian itu ialah kebalikan dari perkalian. Makanya 27 bagi 9 sama dengan 3, karena 3 kali 9 sama dengan 27. Paham? Paham. Pinter anak-anak ibu. Sekarang yang soal nomor 2. 88 dibagi 11 sama dengan 8. Kenapa? Karena 88 dikurang 11 sampai hasilnya 0 itu 11-nya ada 8 kali. Jadi 88 dibagi 11 sama dengan 8. Contoh soal yang ketiga ialah ini contoh soal pembagian dan perkalian. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 dibagi 2 dikali 2 sama dengan 28. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dikali 2 sama dengan 30. 32 dibagi 2 sama dengan 16. 16 dikali 2 sama dengan 32. 34 dibagi 2 sama dengan 17. 17 dikali 2 sama dengan 34. Sampai sini paham? Ya, pintar sekali anak-anak ibu. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini ialah bahasa Indonesia, kosakata yang terdapat di dalam teks bermain sepak bola adalah tim, gawang, dan pemain inti. Sedangkan di matematika, pembagian ialah kebalikan dari perkalian. Nanti Ibu akan membagikan kalian kuis. Ibu kirim lewat WA grup. Kalian jika ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker, membawa hand sanitizer, dan hindari kerumunan, oke? Oke, pinter sekali anak-anak Ibu. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.